Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami mohon Kau boleh memimpin dan memberkati waktu berikut ini. Kiranya Engkau sendiri yang boleh berbicara tengah-tengah kami, dan kiranya kebenaran-Mu saja yang boleh disampaikan bagi kami. Dan kami juga berdoa kiranya Engkau boleh karuniakan bagi kami kelembutan hati untuk boleh mendengar, menerima, mengerti, dan melembutkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tolong jauhkan kami dari hati yang tidak percaya, dan tolong Engkau boleh karuniakan kepada kami satu kehidupan seperti yang murid-muridnya, khususnya apa yang Petrus katakan di dalam firman yang kami tadi baru baca. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Murid-murid Yesus pada waktu mengikuti Yesus Kristus sebenarnya ada di dalam kondisi yang mungkin satu sisi kita bisa berkata mereka percaya kepada Kristus. Lalu dari mana kita bisa katakan mereka percaya kepada Kristus? Karena setiap kali Yesus pergi ke satu tempat, ada begitu banyak orang yang datang untuk bertemu dengan Kristus, mendengarkan pengajarannya, lalu mengalami kesembuhan yang Yesus berikan, atau paling tidak melihat mukjizat yang Yesus lakukan kepada orang yang sakit tersebut. Sehingga ini membuat ada begitu banyak orang yang datang dan mencari Kristus dari berbagai penjuru yang ada di Israel tersebut. Lalu pada waktu Yesus mengajar seperti itu, apa yang menjadi tujuan Yesus mengajar, menyatakan mukjizat dan atau melakukan kesembuhan itu? Di dalam Injil Yohanes dikatakan tujuannya adalah bukan untuk kesembuhan itu sendiri. Walaupun ada hal-hal di mana ketika Yesus lakukan kesembuhan, walaupun orang tidak bertobat daripada dosanya, tidak beriman kepada Kristus, seperti misalnya 10 orang kusta yang datang mencari Kristus untuk disembuhkan, yang 9 di tengah jalan sembuh lalu tidak pernah kembali kepada Kristus lagi. Tetapi yang satu orang itu, yaitu orang Samaria, ketika mengalami kesembuhan datang kembali kepada Kristus untuk mengaku atau bersyukur kepada Kristus. Di situ Yesus kita bisa lihat walaupun dia menyembuhkan 10 orang itu, tetapi kita tahu yang beriman dan kembali kepada Kristus itu satu orang saja. Tapi walau begitu kita tidak bisa berkata bahwa Yesus datang hanya untuk dengan tujuan menyembuhkan orang sakit, melakukan kesembuhan atau mukjizat demi orang itu saja. Alkitab memberitahu kita ada tujuan yang lebih penting, tujuan yang lebih jelas yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya sejak dari dalam perjanjian lama. Yaitu mukjizat yang dilakukan oleh Kristus adalah untuk menggenapi nubuat perjanjian lama yang menyatakan ketika Mesias datang, dia akan melakukan hal-hal yang Yesus lakukan ketika dia ada di dalam dunia ini. Itu sebenarnya kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Di situ Yohanes berkata, tujuan kitab ini dicatat untuk memberitahukan kebenaran tentang Kristus, untuk memberikan tanda-tanda yang Yesus lakukan, supaya ketika kita melihatnya, kita menjadi percaya kepada apa yang Yesus lakukan, kepada pribadi Kristus sendiri. Kalau dia adalah anak Allah, dia adalah Mesias, dan di dalam dia ada hidup yang kekal. Jadi ini yang menjadi tujuan Yesus datang, tujuan Yesus mengajar, tujuan Yesus melakukan mukjizat ketika dia ada di dalam dunia ini. Dan ini yang membuat ada begitu banyak orang datang untuk mencari Kristus dan mengikuti Kristus dan menjadi murid Yesus Kristus. Tetapi menarik sekali pada waktu Yesus mengajar berkaitan dengan lebih spesifik Yohanes pasal 6. Yaitu Yesus berbicara mengenai roti hidup. Lalu Yesus membandingkan dirinya dengan Musa yang ada di padang gurun. Yang telah memberikan orang-orang Israel makan selama 40 tahun dan makan mana serta daging di padang gurun tersebut. Yesus berkata, Musa memberi makan itu bersumber dari Bapanya yang di sorga. Tetapi pada waktu Yesus bicara seperti ini, dia tidak berhenti di situ saja. Dan dia berkata, bahkan aku ingin memberitahu kamu bahwa aku adalah roti hidup itu sendiri. Dan barang siapa makan roti yang aku berikan kepada engkau, dia akan hidup. Dia tidak akan mati seperti roti yang dimakan oleh orang-orang Israel. Nah ini membuat orang-orang Israel itu berpikir siapa Yesus Kristus.
Apakah dia lebih besar dari bapa mereka Abraham? Atau lebih besar daripada Musa sendiri? Dan Yesus berkata secara tidak langsung dia adalah seorang yang lebih besar dari kedua orang tersebut. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahkan Yesus menekankan bahwa tubuhnya betul-betul roti dan darahnya betul-betul minuman. Bukan berarti dia mengajarkan kanibalisme kepada orang Kristen. Bukan berarti dia mengajarkan transubstansiasi kepada orang Kristen. Maksud transubstansiasi itu adalah setiap kali kita menjalankan perjamuan kudus, menurut gereja Katolik, pada waktu pemimpinnya, imamnya mengatakan, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu sebagai perjanjian baru. Maka roti itu berubah menjadi tubuh fisik Yesus dan darah anggur itu berubah menjadi darah fisik Yesus Kristus. Trans berarti berubah. Substansi itu roti berubah menjadi tubuh fisik dan anggur berubah substansi menjadi darah fisik Yesus. Kalimat di mana Yesus berkata, ini tubuhku betul-betul makanan, darahku betul-betul minuman, bukan bertujuan untuk mengajarkan tentang transubstansiasi ini. Tetapi Yesus mau mengatakan bahwa setiap orang yang ingin hidup sehat secara fisik butuh makanan, butuh minuman yang sehat. Begitu juga dengan orang-orang kalau ingin memiliki rohani yang baik, rohaninya butuh makanan dan butuh minuman. Dan Yesus berkata, kalau engkau hidup fisik dengan baik, butuh makanan misalnya nasi, daging, atau protein, sayur-sayuran dan yang lainnya. Kalau engkau ingin memiliki kehidupan rohani yang baik, kita membutuhkan apa? Yesus berkata, kita membutuhkan Kristus. Kita membutuhkan juru selamat. Kita membutuhkan roti hidup itu, yaitu pribadi Yesus. Dengan jalan kita datang kepada Dia, kita bukan hanya melihat Dia, tapi kita datang kepada diri Dia. Kita percaya kepada diri Dia dalam kehidupan kita. Dari situ kita memiliki roti hidup itu dan memiliki kehidupan yang kekal. Nah ini membuat pada waktu Yesus berbicara seperti ini, orang-orang Yahudi itu berkata, perkataannya keras. Siapakah yang sanggup untuk menerimanya atau mendengarkannya? Kenapa orang-orang Yahudi itu ketika mendengar pengajaran Kristus berkata, ini perkataan yang keras. Atau mungkin seperti pada gereja-gereja kita, biasanya kalau orang-orang non-reform datang ke kita lalu mendengar khotbah dari kita, biasanya ada satu kalimat yang sering kali muncul dari mulut mereka, yaitu firman-Nya keras sekali ya. Maksudnya apa? Keras itu. Apa yang dimaksudkan oleh kalau kita kaitkan dengan ayat ini? Perkataan orang Yahudi kalau perkataan Yesus itu begitu keras. Kalau kita kaitkan dengan kita, apakah itu hanya menunjukkan bahwa pendeta-pendeta reform suka bicara yang keras-keras? Atau sebenarnya perkataan pendeta reform yang keras itu karena Yesus juga perkataannya adalah keras. Makanya pendeta reform mengajarkan sesuatu yang keras seperti itu. Andaikan itu yang benar ya. Pendeta reform mengajarkan hal yang keras. Karena Yesus sendiri berbicara secara keras. Dan ikut diakui oleh orang-orang dalam kitab suci kalau perkataan Yesus itu adalah keras. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud mereka dengan keras itu. Kenapa mereka akhirnya merasa susah sekali untuk mendengarkan apa yang Yesus ajarkan ini. Apakah karena mereka tidak mengerti pengajaran Kristus? Sehingga ketika mereka mendengar susah pahami, susah memahami apa yang menjadi maksud Yesus Kristus. Sehingga mereka berkata ini perkataan yang keras. Kalau Bapak Ibu perhatikan, mereka bukannya susah memahami. Mereka mengerti apa yang Yesus ajarkan. Mereka sungguh-sungguh tahu dengan jelas apa yang Yesus maksudkan. Contohnya adalah berkaitan dengan misalnya Yesus berkata, seperti Bapakku bekerja sampai pada hari ini, aku pun turut bekerja sampai hari ini. Waktu itu mereka langsung mau merajam Yesus mati. Karena mereka tahu persis Yesus sedang berkata, aku dan Bapa adalah setara. Aku dan Bapa adalah satu. Sehingga mereka merasa ini orang sudah menghujat Allah
Karena dia berani menyamakan dirinya dengan Allah, maka dia layak untuk mati. Karena dia sudah melanggar hukum pertama dari 10 perintah Allah. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Lalu pada waktu mereka mendengarkan pengajaran lain dari Yesus Kristus mengenai misalnya perkataan Kristus adalah perkataan yang benar. Barang siapa mendengarkan perkataannya, dia akan memiliki hidup yang kekal seperti itu. Orang Yahudi tahu enggak bahwa itu bicara atau Yesus sedang mengatakan engkau harus dengar perkataanku. Kalau engkau tidak mendengar perkataanku maka tidak ada hidup yang kekal. Jadi kalau dia berbicara seperti itu, sedangkan nabi-nabi berbicara atas nama Tuhan dan meminta orang untuk mendengarkan perkataan Tuhan melalui mulut para nabi seperti itu. Sedangkan mereka percaya kepada hal itu. Dan di sini dia bertemu dengan seseorang yang berkata, ini adalah perkataanku sendiri. Kalau engkau tidak mendengarkan perkataanku, engkau akan binasa. Kalau engkau mendengarkan perkataanku, engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam pikiran orang Yahudi, dengan satu tradisi Allah itu esa. Dengan tradisi bahwa Allah itu bukan ciptaan, bukan manusia seperti itu. Dengan satu tradisi bahwa Allah menyatakan firman-Nya melalui para nabi. Atau bisa melalui mimpi yang diterima oleh para nabi. Sekarang ada orang kayak gini yang muncul dan mengatakan bahwa perkataanku adalah perkataan benar dan hidup. Kira-kira bayangan orang Yahudi apa? Mereka langsung ingin membunuh Yesus dan menganggap Yesus adalah orang yang sangat mungkin sombong sekali. Orang yang sudah bersalah sekali di hadapan Tuhan karena dia menyamakan dirinya dengan Tuhan dan berani-beraninya mengklaim kalau perkataannya adalah perkataan yang hidup, yang benar, yang mengaruniakan hidup kekal bagi orang yang mendengar perkataannya. Jadi mereka tahu tidak? Tahu. Mereka paham gak yang Yesus katakan? Paham. Kalau begitu kenapa mereka berkata perkataan Kristus keras sekali? Sehingga membuat mereka sulit untuk menerimanya dan ingin meninggalkan Yesus Kristus. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Nah, salah satu sebab kenapa murid-murid berkata itu adalah keras dan meninggalkan Yesus Kristus. Karena mereka apakah karena mereka tidak mau mengikut Yesus? Bukan, mereka mau mengikut Yesus. Buktinya dari mana? Ada begitu banyak orang yang selalu mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Tapi kenapa mereka meninggalkan Yesus Kristus di sini? Karena iman mereka dasarnya adalah seperti ini. Kalau Yesus kami ikuti, dia bisa memberikan kepada kami profit. Dia bisa menjadi seorang raja yang baik. Dia bisa memberikan kami makan. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Maka dia pasti menjadi pemimpin yang baik, yang benar, yang adil, yang mencintai rakyatnya. Maka kami mau mengikuti diri dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, satu-satunya tokoh di antara semua tokoh yang pernah muncul di dalam kehidupan orang Israel yang memiliki kebenaran yang sungguh-sungguh benar, yang memiliki kesucian yang sungguh-sungguh suci, yang memiliki keadilan yang sungguh-sungguh adil, yang tidak ada cacatnya sama sekali dalam hidupnya, itu hanya Yesus Kristus. Dan orang-orang ini tahu bahwa Yesus adalah raja itu. Dia layak untuk menjadi raja. Bahkan di dalam peristiwa di mana Yesus mengubah 5 roti dan 2 ikan menjadi makanan untuk 5.000 orang. Maka mereka langsung ingin menjadikan Yesus Kristus raja. Jadi mereka mengikut Yesus karena apa? Karena ada keuntungan di situ. Ada profit di situ. Dan mereka ingin menerima hal itu dari Yesus Kristus. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ketika Yesus menuntut mereka untuk melakukan apa yang Yesus kehendaki? Mereka mau tidak? Ini adalah hal yang penting. Ini adalah pertanyaan yang saya percaya bukan hanya berlaku pada zaman Yesus Kristus saja. Tetapi ini adalah satu pertanyaan yang kita semua yang hidup sebagai anak Tuhan, orang Kristen atau orang yang mengaku percaya Kristus harus menjawab dalam hidup kita. Apa yang membuat kita mengikut Yesus Kristus? Apa yang membuat diri kita menyatakan kalau kita adalah orang Kristen yang percaya kepada Kristus? Apakah karena kita dikaruniakan sorga oleh Tuhan? Apakah karena kita mengharapkan berkat-berkat yang Tuhan
janjikan atau sediakan bagi diri kita, atau saya tanda kutip janjikan melalui janji para pendeta bagi orang-orang Kristen seperti itu. Apakah itu yang memotivasi diri kita? Tapi bagaimana kalau Tuhan menuntut kita melakukan sesuatu? Tuhan mengharuskan kita menerima diri Dia seperti yang Dia nyatakan bagi diri kita. Tuhan mengatakan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang kita pahami mengenai Tuhan. Yang terjadi apa? Apakah kita akan berkata perkataannya terlalu keras, sulit untuk kami terima, sulit untuk kami dengar, lalu membuat kita mengundurkan diri dari Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hati-hati. Kita jangan jadi orang Kristen yang mengikut Yesus karena ada kepentingan di belakangnya. Kita jangan menjadi orang Kristen yang mengikut Kristus karena kita merasa bahwa ada hal-hal yang Tuhan akan berikan bagi diri kita. Tetapi ketika Tuhan tidak memberikannya kepada diri kita, bahkan Tuhan menuntut sesuatu yang berbeda dari ekspektasi kita, lalu kita kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan Kristus. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, perkataan Yesus saya yakin sekali, gak ada yang lembut. Walaupun ada kalimat-kalimat Yesus yang berkata bahwa Dia lemah lembut. Dia tidak akan mematahkan buluh yang patah itu. Dan Dia akan memberikan satu penghiburan dan kekuatan bagi kita. Ada kalimat itu. Tetapi kenapa saya bilang perkataan Kristus gak lembut? Karena pada waktu kita mendengar perkataan Kristus, ingat baik-baik, kita bukan orang yang suci. Kita adalah orang yang masih dipengaruhi oleh kedagingan kita. Kita masih dipengaruhi oleh konteks zaman kita. Tradisi yang dimana kita dibesarkan. Lingkungan hidup di mana kita berada. Cara pandang dari orang-orang dunia di dalam pemikiran kita akan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang merupakan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita dibenturkan dengan perkataan Kristus, saya yakin ada banyak hal yang membuat kita bertanya-tanya dan banyak hal yang membuat kita tidak merasa nyaman untuk menerima perkataan Kristus. Tetapi poinnya adalah kalau kita sungguh-sungguh adalah orang Kristen, maka kita akan menerima perkataan itu sebagai perkataan kebenaran. Seperti apa yang Petrus ungkapkan pada waktu dia melihat Yesus melihat kepada murid-muridnya. Kenapa engkau masih ada di sini? Kenapa engkau tidak turut pergi bersama dengan orang-orang itu? Petrus berkata kepada Yesus Kristus, karena kami tahu perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Dan itu membuat Petrus tetap stay di situ. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita mendengarkan perkataan firman, khotbah sebagai sesuatu yang keras, itu adalah hal yang bagaimana menurut Bapak Ibu. Kadang-kadang saya ada satu kekhawatiran dalam hati, ada kesedihan dalam hati. Orang Kristen yang di luar reform, mendengar pengajaran reform seringkali berkata itu keras. Tetapi orang reform yang biasa mendengar perkataan reform kadang-kadang juga ngomong hal yang sama. Itu keras. Tetapi setelah itu tidak ada satu perubahan hidup sama sekali. Kita cuma tahu keras. Seharusnya gimana? Ya ini yang benar. Orang di luar reform ketika berbicara kita bisa mendebat mereka. Lalu mereka juga ngomong kalian orang reform perkataannya keras gitu ya. Tetapi hidup kita gak ada bedanya dengan mereka. Kita cuma stop di dalam pengertian ini benar, perkataan ini keras. Tetapi tidak ada satu keputusan, satu tindakan, satu iman, keberserahan yang kita sungguh-sungguh berikan ke dalam tangan Kristus. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini kecelakaan yang saya kira kita harus perhatikan. Karena orang yang percaya kepada Kristus, dia pasti memiliki kelembutan hati untuk ditegur oleh Tuhan dan memiliki satu kelembutan hati untuk diubahkan oleh Tuhan. Yang membuat dia tidak mungkin hidup dengan suam-suam kuku. Atau hidup mementingkan prioritas diri daripada prioritas Tuhan dalam hidup dia. Ada seorang pengkhotbah bernama Alistair Beck, dia berkata seperti ini. Apa yang membuat seseorang itu
sungguh-sungguh menyatakan kehidupan yang mengasihi Tuhan. Apa yang membuat seseorang itu betul-betul mau berkomitmen bagi Tuhan dalam hidupnya? Alistair Begg berkata seperti ini, penyebabnya adalah kalau dia menyadari dirinya adalah orang yang berdosa. Kalau dia adalah orang yang menyadari dirinya begitu kelam, begitu berdosa, begitu jahat di hadapan Allah, begitu tidak layak untuk diselamatkan ketika dia berdiri di hadapan Allah dan mendapatkan kasih karunia Tuhan itu dalam hidup dia di dalam Kristus Yesus, itu yang akan mengubah kehidupan dia untuk terus konsisten di dalam iman mengikuti Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan yang benar, yang sejati, itu tidak akan membuat diri kita menjadi orang yang biasa-biasa saja. Tapi kita pasti akan menjadi orang yang radikal di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah bagian tanggung jawab yang harus kita nyatakan dalam hidup kita. Untuk saat ini saya stop ini di sini dulu, nanti kita akan lanjutkan di dalam pembahasan ini setelah saya menjelaskan hal yang lainnya. Jadi pada waktu Yesus Kristus berbicara kepada orang banyak, mereka merasa perkataan Kristus itu terlalu berat, terlalu keras. Akhirnya mereka mengundurkan diri dari Yesus Kristus. Tetapi pada waktu Yesus mendapatkan tindakan itu atau melihat orang-orang meninggalkan diri dia, apakah Yesus menjadi sedih? Apakah Yesus berusaha untuk membujuk mereka kembali kepada diri dia? Kelihatannya Yesus tidak mengambil sikap seperti ini. Dia tidak merasa bahwa jemaatnya itu atau orang-orang yang mengaku percaya kepada dia itu, yang banyak itu, ketika pergi perlu dicegah kepergian mereka. Yesus melepas mereka untuk pergi, silakan pergi. Bahkan ketika murid-muridnya masih ada di situ, Yesus juga bertanya kepada mereka, kenapa engkau masih ada di sini? Kok engkau tidak pergi bersama dengan orang-orang banyak itu? Nah pertanyaan begini, kenapa Yesus bersikap seperti ini ya? Di mana cinta kasihnya kepada orang-orang itu? Kalau kita cinta harusnya kita mempertahankan seperti itu kan. Tapi kenapa Yesus melepaskan orang-orang ini untuk pergi? Saya percaya di balik dari tindakan itu ada hal yang menjadi rahasia Tuhan yang Tuhan nyatakan atau ingin kita mengerti dalam hidup kita. Walaupun hal ini adalah hal yang tidak gampang atau keras, tetapi Bapak Ibu harus paham ini diajarkan oleh Kristus sendiri atau bukan. Kalau ini adalah pengajaran dari Kristus, saya percaya kita harus dengan lembut hati menerima perkataan ini sebagai perkataan yang benar. Nah di sini dikatakan Yesus di dalam ayat 63 dan seterusnya. Yesus memberitahu apa yang menjadi rahasianya. Kenapa Yesus biarkan mereka pergi? Karena Yesus berkata, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tapi di antara kamu ada yang tidak percaya dari semula dan dia akan menyerahkan aku. Jadi pada waktu Yesus melihat orang banyak meninggalkan dia, Yesus tidak cegah karena apa? Karena Yesus tahu seseorang kalau mau datang kepada Kristus itu bukan karena kuat kuasa dari orang itu. Bukan karena inisiatif dari orang itu. Bukan karena kemauan dari orang itu sendiri. Tetapi seseorang kalau mau datang kepada Kristus itu karena inisiatif dari Allah sendiri yang bekerja untuk menebus orang itu. Yang memberikan orang itu kepada Kristus. Yang membawa orang itu di dalam iman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu bisa bandingkan ini dengan ayat 41. Sebenarnya peristiwa orang banyak ini bersungut-sungut kepada Yesus Kristus itu bukan baru di dalam ayat yang ke-60 saja. Tetapi dari ayat 41 peristiwa itu sudah muncul. Mereka bersungut-sungut tentang Yesus Kristus. Kenapa mereka bersungut-sungut? Karena Yesus telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus pada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kenapa mereka bersungut-sungut? Karena mereka berpikir Yesus ini sesat. Dia adalah seorang yang kita tahu latar belakangnya. Papanya Yusuf, mamanya Maria,
Masa dia berani berkata kalau dia turun dari sorga. Roti yang datang dari sorga itu. Yang asal usulnya bukan dari dunia ini. Makanya mereka marah kepada Yesus Kristus. Tetapi pada waktu Yesus kemudian berbicara lagi lebih lanjut kepada orang banyak ini. Yesus berkata kepada mereka, kamu kira kamu akan percaya kepada diriku. Saya kasih tahu ya, ini mungkin kalimat sarkas daripada Yesus Kristus ya. Saya kasih tahu ya. Engkau melihat aku ada di dalam dunia, engkau tidak percayakan. Bahkan engkau mengusut latar belakangmu. Walaupun aku berkata latar belakangmu itu jauh melampaui Yusuf dan Maria. Engkau juga tidak percayakan. Tetapi aku kasih tahu, aku datang dari sorga ke dalam dunia ini. Untuk apa? Saya lanjutkan. Mati, menderita di atas kayu salib, dikuburkan. Hari ketiga bangkit dari kematian. Tapi sekarang aku kasih tahu engkau juga. Walaupun sekalipun engkau melihat bahwa diriku terangkat di hadapan matamu, naik ke sorga sekalipun, engkau tidak akan percaya kepada aku. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mengapa? Karena mereka tidak mendengar perkataan Kristus. Kenapa mereka tidak mendengar perkataan Kristus? Karena Roh Kudus tidak memberikan pengertian itu kepada diri mereka. Kalau kita kaitin dengan ayat 44, karena mereka bukanlah orang-orang yang diberikan Bapa kepada diri Yesus Kristus. Jadi kalau kita bisa datang kepada Kristus, itu inisiatif dari dalam diri atau dari luar diri. Jawabnya dari luar. Lalu dari luar siapa punya inisiatif? Tuhan. Tuhan yang berinisiatif menyelamatkan kita. Tuhan yang berinisiatif memilih kita. Tuhan yang berinisiatif memberikan kita kepada Kristus. Maka dari situ kita baru bisa datang kepada Kristus dan diselamatkan di dalam Kristus. Ada Roh Kudus yang menggunakan perkataan Kristus untuk memberikan pengertian bagi diri kita. Sehingga kita bisa memiliki iman dan percaya kepada Kristus. Itu yang Yesus katakan di bagian ini. Jadi sekali lagi inisiatifnya dari siapa? Dari Allah sendiri. Berdasarkan apa? Berdasarkan kedaulatan dari Tuhan Allah. Maksud kedaulatan itu adalah bagaimana? Maksudnya adalah Bapak Ibu nggak bisa komplain kepada Tuhan. Tuhan, kenapa si Robert yang diselamatkan? Kenapa si Agus ditolak? Kenapa si Cahyo itu menjadi orang yang dikasihi? Tapi kenapa si Andi ini menjadi orang yang engkau benci seperti itu? Saya nggak bisa menerima hal ini Tuhan. Engkau berlaku tidak adil. Tapi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kenapa kita bisa berteriak kepada Allah, engkau tidak adil? Atau Allah yang berdaulat itu, engkau tidak adil. Cuma satu sebab, kita nggak ngaca siapa diri kita. Kita nggak melihat diri kita seperti apa yang Tuhan lihat mengenai diri kita. Atau kita tidak melihat diri kita persis seperti diri kita yang sesungguhnya. Nah di dalam hal ini Calvin itu pernah berkata seperti ini. Seseorang kalau mengenal Allah, dia akan mengenal dirinya. Kalau dia mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Ketika ditanya mana yang lebih dahulu, Calvin berkata, saya tidak tahu. Tapi ini adalah dua hal yang berjalan bersamaan. Tapi kalau kita mau belajar mengenai kebenaran, maka kita mulai dari Allah terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi waktu Calvin berbicara siapa diri kita. Kalau kita mengerti diri kita dengan sesungguhnya, kita akan mengenal Allah itu dengan benar. Kalau kita mengenal Allah dengan benar, kita akan mengenal diri kita dengan sesungguhnya. Itu tadi saya kutip salah satu pendeta mengatakan seperti ini. Kalau kita berpikir Allah tidak adil dan karena memilih orang-orang tertentu, lalu melewatkan orang-orang lain daripada keselamatan atau pilihan yang Allah tetapkan di dalam kekekalan. Sebabnya karena apa? Karena kita tidak ngaca. Kita nggak lihat diri kita adalah orang berdosa. Kita nggak lihat diri orang itu adalah orang berdosa. Yang sama-sama ada di bawah hukuman dari Tuhan Allah. Yang sama-sama layak untuk mendapatkan penghakiman kekal dalam hidup kita. Kalau kita sampai datang dan percaya kepada Kristus dan diselamatkan di dalam Kristus, itu bukan karena kita layak untuk menerimanya. Tetapi semata-mata karena inisiatif Tuhan sendiri ingin menyelamatkan kita dan melepaskan kita dari belenggu hukuman kekal itu. Jadi
Yesus berkata, kenapa orang banyak itu meninggalkan? Karena mereka bukan orang pilihan. Karena Tuhan Allah Bapa tidak memberikan mereka kepada Kristus. Kenapa Yudas Iskariot itu kemudian akhirnya menyerahkan Yesus Kristus? Karena dari sejak semula Yudas Iskariot sudah ditetapkan akan menjadi pengkhianat bagi Yesus Kristus. Makanya di sini dikatakan, di antara engkau yang 12 ini ada satu yang dari sejak mula tidak memiliki iman kepada aku. Yesus tahu persis siapa yang menjadi orang itu. Tetapi ada satu catatan yang penting Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pada waktu kita berkata, kita datang kepada Tuhan, kita percaya kepada Kristus, itu adalah inisiatif dari Tuhan. Kadang-kadang orang reform bisa jatuh ke dalam kondisi yang ekstrim. Kondisi ekstrim itu apa? Kalau itu adalah inisiatif Tuhan. Tuhan yang menyerahkan kita kepada Kristus. Maka kita datang kepada Kristus dan diselamatkan dalam Kristus. Dan orang yang dipilih oleh Tuhan pasti akan diselamatkan dalam kekekalan. Maka kita kemudian berkata seperti ini. Kalau begitu biarlah Tuhan sendiri yang megang kita. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamin kita. Biarlah Tuhan sendiri yang beriman atas keselamatan kita. Tanpa kita perlu bertanggung jawab di dalamnya. Atau istilah lainnya adalah, walaupun Bapak Ibu enggak ke gereja sekalipun, walaupun Bapak Ibu tidak mentaati perkataan Tuhan sekalipun, walaupun Bapak Ibu tidak menunjukkan hidup yang ada di dalam pengudusan sekalipun, Bapak Ibu Saudara tetap diselamatkan. Ini bukan pengajaran reform dan ini bukan pengajaran Alkitab. Karena pada waktu Yesus berkata, roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Satu sisi menunjukkan manusia tidak mungkin mendapatkan keselamatan dari diri sendiri kecuali roh yang memberikan hidup itu kepada kita. Dan firman Tuhan itu atau roh menggunakan firman Tuhan untuk memberikan hidup itu kepada kita. Tetapi ada kalimat berikutnya. Di antara kamu ada yang tidak percaya. Tidak percaya mau menunjukkan kita juga sebagai orang yang sudah mendapatkan kasih karunia, yang sudah mendengarkan firman Tuhan, itu tidak boleh tinggal diam. Kita harus mengambil keputusan dalam hidup kita. Dan keputusan itu antara dua. Setiap orang yang mendengar kebenaran firman, ada dua hal yang dia harus putuskan. Mengikut Yesus atau meninggalkan Yesus Kristus. Cuma ada dua kemungkinan ini. Nah, orang banyak itu pergi meninggalkan Yesus Kristus. Tetapi murid-murid tetap tinggal. Tapi ketika mereka tetap tinggal, Yesus juga memperingatkan mereka. Di antara kamu ada satu yang ketika mengikut sebenarnya dia bukan bagian dari kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya lihat walaupun ini adalah satu perkataan keras, tapi ini adalah satu kebenaran. Dan kebenaran ini menjadi sesuatu yang sebenarnya bukan ditanyakan kepada murid-murid yang hidup sejaman Yesus Kristus saja. Tapi ini adalah kebenaran yang kita harus jawab dalam kehidupan kita. Apa yang membuat Bapak Ibu Saudara mengikut Yesus? Apakah itu karena pemilihan dari Allah Bapa dalam kehidupanmu? Kalau itu adalah pemilihan dari Allah Bapa dalam kehidupanmu, apakah engkau memiliki satu keputusan iman untuk mengikut Kristus, melihat pada Yesus, percaya kepada Dia, memutuskan untuk tunduk di bawah otoritas Dia dan mengikuti Yesus Kristus atau tidak? Kalau itu tidak pernah kita munculkan dalam hidup kita, saya tidak heran kalau kita akan menjadi orang yang suram atau suam-suam kukuh ketika mengikut Tuhan. Saya tidak heran kalau suatu hari nanti Bapak Ibu tidak muncul lagi di dalam gereja dan bersekutu bersama dengan orang-orang Kristen yang lain. Saya tidak heran kalau nanti suatu hari, walaupun hari ini ketika Bapak Ibu mungkin datang kepada Kristus, baru mengenal reform, baru mengenal Kristus, Bapak Ibu Saudara begitu giat mengikuti Yesus Kristus. Tapi beberapa tahun kemudian Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang marginal atau orang Kristen yang biasa-biasa saja. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yang normal, yang benar, orang Kristen itu boleh suam-suam kuku enggak? Yang normal, yang benar, orang Kristen itu cukup untuk kebaktian minggu satu kali saja dalam satu minggu atau tidak?
Yang normal, yang benar itu. Apakah ketika datang kebaktian setelah itu pulang dan tidak berrelasi dan bersekutu dengan orang lain? Atau yang benar, yang normal itu adalah kita merasa ibadah itu penting. Sehingga tidak ada kesempatan yang kalau sampai tidak mendesak, misalnya sakit, nggak bisa bangun dari tempat tidur, baru kita nggak datang ibadah. Tapi kalau kita punya kekuatan, kita selalu prioritaskan untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau ada kesempatan untuk melayani, saya berani bayar harga supaya pelayanan itu bisa terjadi. Kalau ada hal-hal yang membuat saya bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan lebih baik, dan firman Tuhan lebih benar, maka saya mau berbagian di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang benar yang mana? Yang radikal itu atau yang biasa-biasa itu? Yang mana? Halo? Nggak berani jawab ya? Karena banyak yang biasa kan? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan ketika kita melihat misalnya ada orang dari bukan Kristen menjadi Kristen. Begitu giat bagi Tuhan. Kita akan ngomong apa? Biasa, baru mengenal Yesus gitu ya. Tunggu aja nanti dia akan jadi sama seperti kita. Begitu. Atau saya balik. Kalau yang benar itu adalah orang yang betul-betul giat bagi Tuhan. Lalu kita melihat diri kita menjadi orang yang seperti suam-suam kuku kayak gitu. Nggak giat. Kita akan pikir apa? Atau kita lihat orang Kristen malas-malasan. Kita giat. Kita akan ngomong apa sama orang Kristen itu? Ayo ikut persekutuan. Ayo belajar Alkitab. Ikut kegiatan gereja begitu kan? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pertanyaan saya adalah seperti ini. Solusi terhadap peristiwa di mana orang mulai mundur dari kegiatan gereja itu adalah apa? Penyebab seseorang mundur dari keaktifannya semula menjadi orang Kristen biasa-biasa saja. Itu penyebabnya apa? Kita seringkali berpikir, oh kalau dia mundur, yang penting adalah kita ajak dia kembali kepada Tuhan. Aktif lagi. Kalau saya kurang saat teduh, saya mulai malas. Saya tuntut diri saya untuk bersaat teduh lagi dan rajin lagi. Betul nggak? Ada benernya. Tetapi Alkitab mengajak kita melihat lebih kepada esensi penyebab. Kenapa seseorang itu bisa menjadi orang yang mundur di dalam iman. Yang menjadi suam-suam kuku. Yang tidak giat bagi Tuhan. Alkitab mengajak lihat, permasalahannya adalah bukan pada apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan itu adalah dampak daripada siapa diri kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Dan yang lebih penting adalah siapa diri kita di hadapan Tuhan itu. Bukan apa yang kita lakukan. Saya nggak ngomong melakukan sesuatu itu tidak penting ya. Tapi saya bicara yang harusnya menjadi prioritas, yang harusnya menjadi trigger kita melakukan sesuatu, itu adalah siapa diri kita di hadapan Tuhan. Saya ambil contoh yang agak berbeda sedikit dengan kasus ini, tapi saya harap ini menjadi sesuatu yang bisa membantu kita mengerti ya. Kemarin pada waktu seminar pemuda di Jogja mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan, ada satu orang bertanya kepada saya seperti ini, Pak, orang Kristen boleh nggak menikah dengan orang bukan Kristen? Kalau saya tanya saudara yang belum nikah, boleh nggak orang Kristen menikah dengan orang bukan Kristen? Boleh nggak? Boleh. Enggak ya. Kenapa enggak boleh? Karena bukan pasangan yang seimbang. Kenapa kalau bukan pasangan seimbang enggak boleh? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita adalah orang berdosa loh. Kalau kita menikah dengan pasangan tidak seimbang, kecondongan kita bukan membawa yang tidak beriman itu menjadi lebih beriman. Kecondongan kita adalah akan membuat diri kita yang beriman makin lama makin jauh dari Tuhan. Itu sebabnya. Jadi itu tidak diperbolehkan. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu pikirkan satu hal seperti ini. Kalau Bapak Ibu menikah dengan orang yang Islam misalnya.
yang Kristennya adalah seorang perempuan. Lalu ketika menikah awal mula ditanya, kenapa menikah? Karena dia mencintai saya. Dia sangat perhatian kepada saya. Dia sangat baik kepada saya. Masa saya tolak laki-laki yang begitu baik sama saya kan? Amin. Puji Tuhan. Tapi masalahnya begini. Suatu hari ketika kalian sudah menikah, berjalan bersama, tiba-tiba suamimu punya istri yang lain. Lalu ternyata dua nggak cukup. Satu saudara, satu yang di madu itu. Dia nikah lagi dengan orang ketiga. Nikah lagi dengan orang keempat. Mohon tanya, yang istri Kristen boleh marah nggak sama suaminya? Boleh nggak? Saya nggak rela kamu madu saya. Kita pisah saja, boleh nggak? Lalu atau menuntut suaminya, kau tidak boleh punya istri yang lain. Yang benar itu adalah satu suami, satu istri. Jadi saya nggak bisa terima kalau saya dimadu dengan perempuan yang lain. Bisa nggak? Ya bisa aja. Tapi masalahnya adalah engkau bisa mengubah suamimu untuk tidak nikah nggak? Pasti nggak bisa, karena apa? Dari sejak awal imannya mengajarkan boleh punya 4 istri dan itu identitas diri dia. Jadi apa yang dia percayai, apa yang dia imani, itu adalah diri dia yang dinyatakan dari perbuatan yang dia lakukan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mundur dari pelayanan, kita aktif dalam pelayanan sebelumnya, lalu kita lihat orang Kristen mundur dari pelayanan. Bapak Ibu jangan lihat hal yang di permukaan saja, yang kelihatan seperti itu. Tapi Bapak Ibu harus menyelami lebih jauh lagi ke dalam, yaitu ke dalam hati. Sebenarnya dari awal dia mengenal Tuhan Yesus tidak. Dari awal dia percaya dan sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Kristus atau tidak. Dari awal dia memiliki sesuatu relasi yang dia bangun dengan Kristus atau tidak. Semua yang terjadi di permukaan itu, orang mundur pelayanan, orang sakit hati, orang meninggalkan gereja dan segala macam, itu cuma satu hal. Kemungkinan besar dia dari awal tidak memiliki relasi yang berkualitas dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah hal yang penting. Karena kekristenan itu berbicara mengenai perubahan hati. Satu karya kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Sehingga membuat kita menjadi orang yang mencintai kebenaran Tuhan. Saya bicara ini karena banyak orang Kristen berpikir seperti ini. Ketika saya menjadi orang Kristen, Tuhan memaksa saya untuk melakukan hal-hal yang saya tidak suka dalam hidup saya. Dan Tuhan melarang saya melakukan hal-hal yang saya suka di dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalimat itu kalau muncul dari mulut kita, tolong tanya kembali, kita sudah percaya Kristus belum ya? Kita sudah bertobat dari dosa belum ya? Kita sudah dilahir barukan oleh Roh Kudus belum ya? Karena pada waktu Roh Kudus bekerja melahir barukan kita, Alkitab bilang, Mazmur 19 misalnya, firman itu seperti madu manisnya yang menyenangkan. Bukan sesuatu yang membuat kita merasa terpaksa, tidak suka. Dan Tuhan dengan otoritasnya dan kekuatannya menuntut kita supaya kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau enggak kita dihajar oleh Tuhan. Bukan begitu. Tapi kita sendiri dari dalam hati ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu ciri dari orang yang dilahir barukan. Makanya pada waktu Petrus ditanya bersama dengan murid-murid yang lain. Kenapa engkau masih di sini? Kenapa engkau tidak meninggalkan aku? Petrus bilang bagaimana mungkin? Kami tahu kok siapa diri engkau. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Makanya Petrus tidak berani pergi daripada Yesus Kristus walaupun perkataan Kristus adalah perkataan yang keras. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau ajak kita melihat sedikit ya. Pada waktu Petrus bilang, kami tidak mungkin pergi. Perkataanmu adalah perkataan yang hidup
yang kekal. Kepada siapakah kami harus pergi seperti itu? Ini adalah hal yang penting karena inilah yang menjadi ciri dari orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang sejati adalah orang yang tidak lihat ke kiri dan ke kanan untuk menjadi standar kebenaran dalam hidup dia. Orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang tidak melihat ke agama A, B, dan C yang lainnya untuk keselamatan hidup dia. Tapi orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti dari kedalaman hatinya. Kalau jalan keselamatan itu, hidup yang kekal itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada di tempat yang lain. Dan juga tidak mau tahu yang ada yang lain. Tapi hanya ada di dalam Kristus Yesus. Tetapi pada waktu kita memiliki iman ini, pertanyaannya adalah begini. Apakah pengetahuan kita mendahului iman? Atau iman kita mendahului pengetahuan? Yang benar yang mana? Memang ada satu sisi sih Alkitab bilang, kayak di dalam Yohanes. Yesus bicara, Yesus mengajar, Yesus memberikan kepada murid-muridnya bukti bahwa apa yang dia katakan benar dan melalui hidup Yesus Kristus juga. Ada hal ini yang kita butuhkan untuk memiliki iman atau percaya kepada Kristus. Karena iman kita bukan lompatan di dalam kebutaan. Tak ada dasarnya sama sekali, bukan. Kita meletakkan dasar iman kita kepada kebenaran yang teruji, yang pasti itu. Jadi perlu ada pengetahuan itu. Tetapi masalahnya adalah pada waktu kita berbicara mengenai iman dan pengetahuan. Kenapa ini menjadi problem yang saya angkat? Karena banyak orang Kristen berkata seperti ini, seperti orang dunia. Kalau engkau ingin saya percaya, buktikan dulu. Kalahkan argumentasi saya, kalahkan pemikiran saya, baru saya mau percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu bukan cara Tuhan ya. Cara Tuhan adalah kita percaya dulu, baru iman kita kepada Tuhan itu membuat semua perkataan Tuhan akan terlihat sebagai perkataan yang benar dan kita baru mengetahui itu adalah satu kebenaran. Jangan dibalik. Ini yang Paulus katakan, I know whom I believe. Saya tahu siapa yang saya percayai. Artinya apa? Logika tidak diabaikan. Tetapi ingat baik-baik, iman itu menjadi hal yang penting juga di dalam kita mengikut Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kenapa saya bicara ini? Karena kita ini harus sadar, kita itu orang berdosa. Kita juga harus sadar kita itu terbatas. Kita harus sadar kita itu bukan Tuhan. Jadi ada hal-hal tentunya dari perkataan Tuhan yang kalau kita coba analisa, kita coba mengerti dengan kemampuan kita sendiri, saya yakin kita nggak akan menemukan kebenaran itu. Kecuali satu hal, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, lalu kita mempercayakan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Baru di situ Tuhan akan membukakan kebenaran itu bagi diri kita. Jadi logika bukan hal yang ditinggalkan pada waktu kita beriman kepada Kristus. Logika harus menyertai iman kita. Makanya kita bisa bertanggung jawab di dalam iman. Makanya ada pengakuan iman, ada pengajaran, ada seminar-seminar. Supaya Bapak Ibu bisa mempertanggungjawabkan iman Bapak Ibu Saudara dan mengerti dan lebih mengenal siapa yang Tuhan yang telah menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang lebih utama adalah Bapak Ibu memiliki iman percaya kepada Tuhan tidak? Dan iman juga adalah kasih karunia dari Tuhan. Nah pertanyaan selanjutnya adalah seperti ini. Iman itu apa sih? Iman itu apa? Nah saya bilang iman itu bukan emosi ya. Ada orang yang moodnya lagi baik, dia rajin ke gereja, percaya Tuhan. Moodnya lagi buruk, dia menghilang dari gereja. Karena dia ngerasa mungkin Tuhan tidak menyertai dan segala macam, dia masih dalam pergumulan, maka dia menjauh dari Tuhan. Emosi menjadi penentu imannya kayak gitu. Ada orang yang mengatakan iman itu bicara mengenai hal-hal yang mustahil. Yang saya percayai itu adalah iman. Makanya kalau saya sakit,
saya yakin saja Tuhan sembuhkan, nanti Tuhan sembuhkan. Atau ada sesuatu peristiwa yang menurut logika nggak mungkin terjadi. Karena saya beriman pada Tuhan, maka hal itu akan terjadi seperti itu. Saya kira dua hal ini bukan pengertian iman yang dimaksud oleh kitab suci. Lalu iman yang dimaksud kitab suci itu apa? Yaitu bukan objek, tetapi keberserahan Bapak Ibu. Atau keberserahan diri Bapak Ibu yang mempercayakan diri Bapak Ibu ke dalam tangan Tuhan. Itu adalah iman. Atau dengan kata lain, ketika Yesus berbicara, kita dengarkan, kita percayai. Ketika Yesus menyuruh kita melakukan sesuatu, kita lakukan itu. Ketika Yesus berkata, keselamatan itu ada di dalam aku. Kita percayakan diri kita ke dalam tangan Kristus. Itu adalah iman. Contoh lain misalnya, kalau saya bilang kepada Bapak Ibu, nanti jam 2 temui saya di misalnya Klaten, nanti Bapak Ibu saya kasih uang 1 juta misalnya. Pergi enggak? Ayo pergi enggak? Kalau Bapak Ibu enggak pergi, itu namanya Bapak Ibu enggak percaya sama saya. Tapi kalau percaya, nunggu saya jam 2 di sana. Namanya iman. Jadi apa yang Tuhan katakan, kalau kita pegang itu dan kita lakukan, itu namanya iman. Kalau Tuhan ngomong di dalam Kristus keselamatan kita serahkan, kita nggak ngotot untuk membuat diri kita benar di hadapan Tuhan. Tapi kita serahkan itu ke dalam tangan Yesus. Itu berarti saya percaya kepada Tuhan. Kalau Yesus bicara sesuatu, saya pegang itu baik-baik. Itu adalah iman. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Dan iman ini bukan hal yang bisa ditransfer ya. Ada orang misalnya Josh Muller punya iman yang begitu luar biasa. Kita ngomong andai kata saya punya iman seperti diri dia. Enggak, iman itu bukan objek. Kalau Bapak Ibu mau beriman gak usah salahkan orang lain, gak usah lihat orang lain. Cobalah belajar untuk mengikuti apa yang Yesus katakan. Itu sudah menunjukkan kalau kita beriman kepada Tuhan. Seperti itu ya. Jadi Petrus adalah orang yang mengerti ini. Dia tahu siapa Yesus. Dia percaya kepada Kristus. Karena di dalam Kristus sungguh-sungguh ada hidup yang kekal. Walaupun dia jatuh bangun. Tapi dia tidak ragukan imannya kepada Kristus. Itu sebabnya walaupun Alkitab berbicara ada beberapa kali Petrus menyangkali Yesus. Petrus menghalangi Yesus untuk mengajarkan hal yang benar. Petrus menghalangi Yesus naik ke atas kayu salib. Pada waktu Yesus ditangkap, Petrus mengkhianati Yesus Kristus dengan menyangkali dia 3 kali. Mohon tanya, kenapa dia tetap kembali? Ya satu sisi kita bisa bicara karena Tuhan Yesus mendoakan dia. Karena dia adalah orang pilihan Tuhan. Tapi di sisi lain kita bisa berkata, Petrus tidak pernah mempertanyakan imannya kepada Kristus. Nah itu membuat Tuhan membukakan pengertian kepada Petrus mengenai diri dia. Akhirnya dia menjadi orang yang betul-betul mengenal Kristus seperti yang Yesus ingin dia kenal. Itu adalah iman. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita